Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novita Hasnat dari kelas Akuntansi Perpajakan 5D dengan NPM 237555106. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang akuntansi piutang, akuntansi pendapatan LRA, dan akuntansi pendapatan LO. Apa itu piutang? Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari suatu perusahaan termasuk wajib pajak atas bayar kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang atau korpora atau suatu perusahaan lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis, karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya dan mekanisme perhitungan serta penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Klasifikasi piutang dan peringkatan. Piutang pajak daerah, pemerintah, kemudian dan provinsi. Ada piutang pajak daerah pemerintah, kabupaten atau kota, kemudian ada piutang restitusi yang terdiri dari piutang pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ada klasifikasi peringkatan yang terdiri atas dari pemberian pinjaman, penjualan, kemudian ada kemitraan, pemberian fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada transfer antar pemerintah. Transfer antar pemerintah terdiri atas dari piutang dana bagi hasil, kemudian ada piutang dana alokasi umum, adapun piutang dana alokasi khusus, dan ada piutang dana otonomi khusus, kemudian ada piutang transfer lainnya, kemudian ada piutang bagi hasil dari provinsi, dan ada piutang transfer antar daerah, kemudian ada piutang kelebihan transfer. Klasifikasi tuntutan ganti rugi. Klasifikasi tuntutan ganti rugi terdiri atas dari piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Kemudian ada piutang yang timbul akibat tuntutan ganti rugi daerah terhadap bendahara. Adapun pengakuan dan pengukuran piutang. Yang pertama ada pengakuan piutang. Pengakuan piutang yang pertama itu piutang diakui ketika diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Kemudian telah diterbitkan surat penagihan yang telah dilaksanakan penagihan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Kemudian ada pengukuran piutang. Pengukuran piutang yang pertama disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Sampai dengan tanggal pelaporan tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Kemudian disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding, atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding ke atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti. Kemudian ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Pengukuran piutang atas peristiwa keterjadiannya. Yang pertama ada pemberian pinjaman piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau berupa barang dan jasa yang harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Kemudian ada penjualan.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai dengan naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Kemudian juga ada pemberian fasilitas atau jasa. Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode. Pelaporan dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima oleh pemerintah. Penilaian piutang. Penilaian piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut ini. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas piutang lancar, kemudian ada kualitas piutang kurang lancar, kemudian ada kualitas piutang diragukan, sama ada kualitas piutang macet. Adapun sistem akuntansi piutang SKPD. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi piutang SKPD ada pejabat pentausaha keuangan SKPD, kemudian ada bendahara penerimaan SKPD, dan dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama itu ada surat ketetapan restribusi daerah, SKR daerah, kemudian ada SP2D, dan ada dokumen yang dipersamakan. Definisi pengakuan pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan kas yang menambah saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diterima rekening kas umum atau kas umum negara, daerah, dan pemerintah oleh pemerintah kerja yang berwenang. Pendapatan LRA diakui ketika kas telah diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD atau bendahara penerimaan yang belum disetor ke RKUD namun merupakan bagian dari BUD. Prinsip pendapatan daerah LRA. Pendapatan daerah LRA diakui saat kas telah diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD atau setidaknya oleh bendahara penerimaan SKPD meskipun belum disetor ke RKUD. Kemudian ada penambahan surplus atau defisit. Penambahan surplus atau defisit adalah penerimaan tersebut akan menambah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA atau surplus dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian tidak perlu dibayarkan kembali. Tidak perlu dibayarkan kembali dalam hal ini adalah pendapatan LRA merupakan hak pemerintah daerah dan tidak memerlukan pembayaran kembali di masa mendatang. Adapun pendapatan LRA dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Contoh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, PBB, dan pajak hotel. Kemudian ada dari restribusi daerah. Contohnya adalah restribusi izin, trayek, dan restribusi parkir. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Itu misalnya laba dari penyertaan modal di badan usaha milik daerah atau BUMD. Lain-lain PAD yang sah, artinya meliputi hibah dana darurat atau pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Pendapatan LRA dari pendapatan transfer. Yang pertama adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat. Dana dari perimbangan, meliputi dana alokasi umum, DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil DBH. Adapun definisi dan pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO diakui ketika dua kriteria utama terpenuhi. Adapun dua kriterianya, yang pertama telah timbulnya hak atas pendapatan.
Kemudian ini bisa karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak untuk menagih pendapatan atau karena pelayanan telah diberikan oleh pemerintah daerah. 2. Pendapatan telah direalisasi. Nah, pendapatan yang telah direalisasi artinya terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima secara tunai maupun yang masih berupa piutang yang memiliki potensi untuk diterima di masa depan. Prinsip pendapatan daerah LO. Yang pertama, menggunakan basis aktual. Pendapatan LO diakui pada saat hak atas pendapatan telah timbul atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi, bukan berdasarkan saat kas diterima. Hak timbul saat adanya dokumen penetapan seperti SKP Surat Pemberitahuan Pajak atau SKR Surat Ketetapan Retribusi. Kemudian ada ases bruto. Ases bruto adalah pendapatan dicatat sebesar nilai nominalnya atau pendapatan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran terkait. Pengukuran pendapatan LO yang ketiga adalah pengukuran dengan kurs setengah BI. Adalah pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs setengah Bank Indonesia. Kemudian ada penyajian dalam laporan operasional. Penyajian dalam laporan operasional artinya pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam basis akuntansi standar. Pengukuran pendapatan LO yang ketiga adalah pengukuran dengan kurs setengah BI. Adalah pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs setengah Bank Indonesia. Kemudian ada penyajian dalam laporan operasional. Penyajian dalam laporan operasional artinya pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam basis akuntansi standar. Contoh dari pendapatan LO ada pendapatan pajak daerah, kemudian ada pajak hotel dan pajak restoran yang diakui saat ada penetapan pajak meskipun pembayarannya mungkin belum diterima. Kemudian pajak hiburan dan pajak reklame. Pengakuannya juga didasarkan pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Kemudian ada pendapatan restribusi daerah. Pendapatan restribusi daerah contohnya adalah pendapatan restribusi daerah yang ditimbul dari penetapan surat ketetapan restribusi daerah (SKR). Contoh dari pendapatan LO ada pendapatan pajak daerah, kemudian ada pajak hotel dan pajak restoran yang diakui saat ada penetapan pajak meskipun pembayarannya mungkin belum diterima. Kemudian pajak hiburan dan pajak reklame. Pengakuannya juga didasarkan pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Kemudian ada pendapatan restribusi daerah. Pendapatan restribusi daerah contohnya adalah pendapatan restribusi daerah yang ditimbul dari penetapan surat ketetapan restribusi daerah (SKR). Pendapatan LO yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun pendapatan bunga deposito dan jasa giro. Pendapatan jenis ini diakui saat ada aliran masuk kas ke rekening kas umum daerah. Kemudian hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, termasuk pendapatan sewa atau hasil pengelolaan aset daerah, dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diakui pada saat diselenggarakannya kegiatan tersebut. Kemudian ada pendapatan dari hibah. Pendapatan dari hibah adalah pendapatan yang langsung dari negeri yang digunakan untuk menandai pengeluaran entitas juga merupakan pendapatan LO. Adapun perbedaan pendapatan LO dan RLA. Perbedaan utama pendapatan LO atau laporan operasional dan LRA atau laporan realisasi anggaran terletak pada basis akuntansi dan waktu pengakuan pendapatannya. Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui saat kas diterima di kas negara atau daerah, sedangkan pendapatan LO menggunakan basis aktual diakui ketika hak atas pendapatan tersebut telah beralih atau terjadi tanpa harus menunggu kas diterima.